Kabupaten Goa, tepatnya di seputaran Kecamatan Malino, dikenal memiliki kontur wilayah yang cukup beragam. Di samping terdapat Gunung Bawah Keraeng, wilayah ini juga didominasi oleh jajaran bukit dan lembah yang memiliki kemiringan cukup bervariasi. Kondisi geografi seperti ini, dengan iklim tropis serta curah hujan yang bervariasi, memang merupakan daerah ideal untuk lahan perkebunan tanaman jenis sayuran, salah satunya sayur tomat ini. Sejak pertama kali ditanam di Indonesia, tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan dan Tengah ini seringkali menjadi tanaman komoditi di beberapa daerah, salah satunya wilayah Malino. Hampir sebagian besar warga di sini memanen buah yang seringkali juga dikelompokkan dalam kategori sayuran ini sekitar 4 bulan sekali sebagai komoditi atau hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi. Salah satunya Pak Sanusi, pemilik lahan yang sekaligus petani tomat. Namun ketika sedang musim panen raya dan tengah berlimpahnya, sayangnya seringkali harga jual dari buah yang dikenal kaya akan kandungan vitamin A ini terjun bebas alias turun drastis karena sangat murah. Jadilah salah satu warga di desa ini berinovasi agar supaya harga tomat tetap memiliki nilai ekonomi. Di Kelurahan Tamaona, terdapat sebuah rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 20 tahun silam, mengolah berbagai hasil bumi tanah Malino menjadi beragam dodol serta jajanan. Salah satunya seperti tomat ini. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, tomat segar yang aku panen tadi langsung dicuci bersih dan disortir berdasarkan tingkat kematangan. Biasanya, hanya tomat yang berwarna merah serta masih segar yang dijadikan bahan dasar olahan makanan. Untuk dijadikan bahan olahan jajanan atau cemilan, selanjutnya tomat yang sudah disortir dan dicuci bersih serta dibuang sisa tangkainya ini kemudian dicincang atau dipotong menjadi beberapa bagian terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Dayat ini, hampir setiap hari mengolah tomat, markisa, dan sebagian hasil bumi. Kali ini, aku akan mengolah tomat bersama dengan buah labu parang menjadi salah satu olahan jajanan tradisional khas Bugis, yaitu kue biji nangka. Namun sebelumnya, buah tomat ini harus dibuat menjadi selai terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan selai tomat ini, sebenarnya hampir mirip layaknya proses pembuatan dodol tomat. Hanya saja, prosesnya cenderung lebih singkat. Untuk dijadikan selai, potongan buah tomat pun dijadikan bubur dengan disangrai atau dimasak hingga teksturnya hancur. Selanjutnya, bubur tomat pun kemudian diblender atau dihancurkan teksturnya hingga lembut. Kemudian, disaring supaya biji dan sisa kotoran tidak ikut terolah serta mudah ketika dicampurkan untuk diolah bersama bahan lainnya. Salah satu kunci dari olahan rumah produksi dengan merek dagang wisata Malino ini, selain menggunakan bahan baku yang masih segar, bahan olahannya pun langsung diproses secara berkelanjutan. Bubur tomat kemudian langsung dimasak dengan tambahan gula dan sedikit tepung kanji agar adonan selai sedikit lebih padat. Ada sekitar hampir 90% pada buah tomat merupakan air. Untuk dibuat selai, adonan bubur tomat pun harus terus diaduk agar tidak gosong hingga semua bahan tercampur merata dan kandungan airnya berkurang.
Sementara aku membuat selai tomat, Ibu Nuraini menyiapkan adonan kue biji nangka yang akan kami buat. Kue biji nangka sebenarnya salah satu kue tradisional khas Bugis yang menggunakan kentang sebagai adonan utamanya. Selain itu, kue atau jajanan basah ini tidaklah menggunakan isian dari selai tomat yang tengah aku buat. Namun kali ini, Ibu Nuraini mencoba berkreasi dengan menggunakan labu parang atau labu kuning yang telah dikukus. Kemudian dihaluskan dan dicampur dengan tepung beras ketan dan juga tepung terigu menjadi adonan. Semua bahan ini terus diaduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang kalis yang nantinya akan berfungsi sebagai kulit pembungkus selai tomat. Jajanan tradisional khas Bugis ini dinamakan biji nangka karena adonan kue basah ini memiliki bentuk layaknya biji dari buah nangka yang juga berwarna kuning. Selain itu, kue biji nangka khas Bugis biasanya tidak menggunakan isian seperti yang aku bersama Ibu Nuraini buat. Namun karena Ibu Nuraini dan aku mencoba berkreasi, adonan yang sudah jadi pun dibentuk secara sederhana menjadi bulatan-bulatan yang memanjang dan diberi isian selai tomat sebagai kreasi untuk kue tradisional ini. Dalam suatu proses pengolahan makanan, setiap daerah memiliki teknik atau cara tersendiri yang berbeda-beda serta menjadi ciri pada tiap daerahnya. Bila adonan kue biji nangka biasanya dimatangkan dengan cara dibulir kuning telur dan direbus dengan air gula, namun bagi masyarakat Malino, proses pembuatan kue biji nangka hampir mirip dalam pembuatan kue klepon, di mana adonan kue yang sudah dibentuk menjadi bulatan, kemudian dimatangkan dengan air mendidih. Meski kue biji nangka biasanya hanya disajikan ketika tengah digelar pesta adat atau acara pernikahan, namun kue basah yang memiliki cita rasa manis dan gurih ini masih sangat dinanti. Apalagi dengan sedikit variasi, perpaduan selai tomat dengan menggunakan labu parang sebagai inovasi menjadikan kue tradisional ini selain nikmat juga kaya akan manfaat. Sebagai bahan pangan, labu kuning memang kaya akan manfaat yang baik bagi tubuh, sama halnya dengan buah tomat. Buah labu kuning yang berwarna kuning mengandung beta-karoten serta vitamin A yang baik bagi kesehatan mata dan kulit. Selain itu, kandungan likopen serta vitamin K dan beberapa zat penting yang kaya akan nutrisi menjadikan buah tomat merupakan zat alami dan membantu mengurangi kolesterol darah dan trigliserida serum. Matahari begitu cerah, saat yang tepat untuk meminum kelapa. Ternyata kelapa yang ada di pohon masih terlalu muda. Tak apalah, yang penting dapat menuntaskan dahaga. Aku baru ingat, dulu aku pernah membuat batok kelapa muda ini menjadi sebuah olahan makanan saat berada di Lombok. Aku ingin mengkreasikan lagi batok kelapa menjadi olahan makanan khas Kalimantan Barat. Bagian yang bisa diolah dari batok kelapa ini adalah bagian yang berwarna putih. Ternyata tidak hanya di Lombok, di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Waringin Barat, juga terdapat masakan yang dibuat dari batok kelapa yang bernama ganglan kalok. Batok kelapa yang masih sangat muda ini teksturnya masih empuk sehingga masih bisa dimakan. Nah, ini dia Bu Rabuna yang sedang menyiapkan sayur yang akan dicampurkan ke dalam bubur. Ada satu sayur yang wajib ada, yaitu daun kesum. Daun kesum disebut juga daun laksa. Daun ini juga dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan di negara tetangga
seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini merupakan salah satu pembeda bubur ayam Jakarta dengan bubur padas. Bubur ayam Jakarta hanya menggunakan beras saja, namun bubur padas haruslah menggunakan tambahan kelapa parut. Kelapa parut ini akan disangrai dengan beras. Dengan begitu, rasa bubur akan lebih gurih dan nikmat. Tidak hanya ada di Pontianak, masakan khas Melayu ini juga dapat ditemukan di negara tetangga Malaysia. Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat bubur padas cukuplah banyak. Lada hitam, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, laos, dan juga jahe. Semua bahan ini dihaluskan dan tidak ketinggalan ebi, garam, dihaluskan bersama bumbu lainnya. Ketika sudah tercampur semua, bahan-bahan ini ditumis. Daun kesum dan daun kunyit pun dimasukkan. Wangi daun kesum yang khas mulai tercium. Wanginya sepintas mirip dengan lada. Daun ini juga menciptakan rasa sedikit pedas seperti mint. Daun ini dapat mengatasi masalah pencernaan. Biasanya, ibu yang baru melahirkan juga mengkonsumsi daun kesum agar badan lebih wangi. Sayang rasanya kalau air kelapa dibuang begitu saja. Bu Rabuna memisahkan air kelapa yang nantinya akan dijadikan pengganti air dalam pembuatan bubur padas. Nah, Nindul udah selesai Nindul. Ini rebus air kelapanya nih. Setelah itu masukkan beras yang tadi ditumbuk ya. Oh ya Bu. Oke ya. Tekstur tempurung kelapa yang sangat muda masih empuk, sehingga tidak sulit untuk mengolahnya menjadi makanan. Walau begitu, agar mudah dimakan, Bu Rabuna merajangnya kecil-kecil. Ternyata, air rebusan dari tempurung kelapa dapat menjadi obat bagi penderita diabetes. Sedangkan tempurung kelapa yang sudah jadi arang dapat dijadikan sebagai obat diare ataupun keracunan. Air kelapa dimasak hingga matang terlebih dahulu. Barulah tumbukan beras aku masukkan ke dalam panci. Dul, nih bumbunya. Setelah mendidih dan mengembang, saatnya memasukkan beragam sayuran. Persatu ya. Oh, iya Bu. Bahan-bahan yang teksturnya keras seperti potongan batok kelapa dan juga kacang tanah dimasukkan lebih dahulu. Baru disusul dengan sayur-sayur lainnya. Bubur dimasak hingga mengental. Wangi daun kesum yang khas sudah mulai tercium. Rupanya, benar kata orang-orang, wangi daun kesum membuat siapa saja yang menciumnya jadi lapar. Setelah 30 hingga 40 menit, bubur padas pun jadi. Tidak lengkap rasanya bubur padas jika tanpa taburan ikan teri dan juga kacang goreng. Duluan ya? Ya. Apa muda? Bubur pedas udah pasti. Rasa bubur padas benar-benar enak. Ada rasa gurih dari air kelapa, tapi juga ada rasa asin dari ebi dan juga rempah-rempah lainnya. Bubur padas benar-benar bubur yang menyehatkan. Waktu zaman daun kesumnya nih yang bikin akhirnya khas banget. Berbagai sayuran yang terkandung di dalamnya memiliki berbagai kandungan manfaat yang berguna bagi tubuh.
Makanan ini cocok sekali bagi anak-anak yang susah makan sayur, karena rasa sayur dalam bubur ini tidak terlalu mendominasi. Hari ini, aku membantu untuk menurunkan gula di Pasar Mawar, Pontianak. Gula ini berasal dari Pulau Jawa. Di Pontianak, sagu cukuplah mudah ditemukan dibandingkan dengan gula. Aku akan membantu membuat mie sagu. Oh iya, Ndul. Tuangkan tepungnya ke situ, langsung siram air panas ya. Oh, ya Bu. Tapi mie sagu buatanku kali ini akan kukreasikan menjadi empek-empek lenggang. Pertama-tama, aku membuat mie sagu seperti biasa terlebih dahulu. Cara pembuatan mie sagu cukuplah sederhana. Tepung sagu yang telah disiapkan disiram dengan air mendidih lalu diuleni. Keunikan dari tepung sagu adalah akan menghasilkan tekstur kenyal pada olahan basah, namun juga memberikan tekstur renyah pada olahan kering. Biasanya warna dari mie sagu adalah bening. Ada pula yang berwarna putih. Namun kali ini, olahan dari mie sagu ini dibuat berwarna-warni agar menarik. Setelah semua warna tercampur rata, adonan siap untuk dibentuk menjadi mie. Adonan ini harus segera dipipihkan dan dibentuk dalam keadaan hangat. Jika tidak, adonan akan cepat mengeras dan tidak dapat dibentuk serta tidak dapat dikonsumsi. Adonan mie kemudian dicetak dengan alat pencetak mie. Mie sagu mengandung karbohidrat yang cukup banyak, sehingga dapat menjadi pengganti nasi serta dapat menjadi sumber tenaga yang baik. Mie sagu biasanya dihidangkan dengan kuah hangat dan juga tambahan telur, sosis, dan ebi sebagai pelengkapnya. Mie sagu kemudian direbus dengan air mendidih. Tak perlu waktu terlalu lama. Selama mie sagu sudah terlihat matang, mie sagu sudah bisa diangkat. Dengan direbus, mie sagu menjadi lebih kenyal dan siap untuk diolah menjadi inovasi empek-empek lenggang. Bahan-bahan pembuat lenggang pun sudah disiapkan. Bahan tersebut antara lain bawang putih, jahe, merica, dan juga garam. Semua bahan-bahan ini ditumbuk hingga halus. Rempah-rempah ini memang biasa digunakan untuk adonan empek-empek, sehingga sudah pasti rasanya akan cocok dengan adonan. Ini dia yang akan membuat adonan menjadi lebih enak, yaitu telur asin. Aku menggunakan telur asin untuk merekatkan mie sagu. Agar rasanya menyatu, aku mencampurkan adonan dengan telurnya terlebih dahulu. Barulah mie sagu dicelupkan ke dalam adonan telur asin dan bumbu. Kini saatnya memasak empek-empek. Loyang diolesi dengan minyak terlebih dahulu
agar adonan nanti tidak lengket. Adonan dituang ke dalam cetakan. Kurang lebih membutuhkan waktu antara 15 hingga 25 menit hingga adonan menjadi matang. Karakteristik tepung sagu mudah diaplikasikan ke berbagai makanan. Walau harganya lebih mahal dari tepung lainnya, namun hasilnya sepadan, seperti empek-empek lenggang yang kubuat dari tepung sagu ini. Bu, dicicipin Bu. Teksturnya lembut di luar karena adanya campuran telur bebek. Namun begitu digigit, rasanya kenyal di mulut. Ditambah rasa asin dan juga gurih, membuat rasanya menjadi sangat enak. Gak usah ketawa yo, berhubung semua boncengan motor penuh hasil panen, jadi ya terpaksa duduk di atas begini. Tapi jangan ditiru yo, mending milih yang aman, nunggu kendaraan yang lain. Bantu panen udang, Dul. Aku baru panen padi nih. Ya, bantu aja. Oh iya, Bang, aku turun sini Bang ya. Iya. Wah, kalau yang satu ini, aku juga mau bantu Bang. Di desa Salenrang Maros, Sulawesi Selatan, persawahan biasanya sebelahan dengan tambak. Salah satunya yo tambak udang ini. Udang termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kalau siang begini, yang ngumpet di lumpur tambak. Makanya kalau mau nangkap, yo tinggal diraba-raba saja di lumpur. Wah, lumayan juga nih hasilnya. Ayo, langsung bawa pulang. Sudah ditunggu sama yang masak. Kakak, ini dapat udangnya banyak Kakak. Oh iya Dul, makasih. Dul, sekalian bersihin udangnya ya. Oh, Tambah ya. tumbuk udangnya. Oh, ya Kak. Udang mau dimasak apapun tetap enak yo. Kali ini Kak Feby mau buat bola-bola udang crispy. Wah, kayaknya maknyus. Yang dipakai hanya daging udang saja. Jadi harus dikupas dulu. Udang termasuk sumber protein hewani yang kaya manfaat.
Kak Feby sudah menyiapkan bumbu untuk udang. Ada merica, bawang putih, dan garam yang ditumbuk halus. Nah, kalau kentang akan dijadikan kulitnya. Bibi, ini udangnya udah ditumbuk? Oh iya, makasih Dul. Oh ya kak. Udang dibumbui dan diaduk sampai merata. Untuk menambah rasa gurih, bisa ditambah telur ya. Maizena ditambahkan agar bola-bola udang tidak hancur. Nah, kalau taburan terigu dan putih telur akan membuat kentang parut melekat pada bola-bola udang. Tinggal nambah kulit bola udang dari kentang parut nih. Sip, sudah beres semua. Tinggal menggoreng bola-bola udang. Apinya sedang saja ya, supaya bagian kulit dan udang matang bersamaan. Hati-hati saat mencelupkan bola-bola udang. Cukup dekatkan dan celupkan ke minyak supaya kulit luarnya tidak terlepas. Wah, mantep tenan iki. Paduan kerenyahan kulit luar pas dengan empuknya bola-bola udang. Kalau begini sih, rasanya sepiring bakalan kurang. Tapi walau enak, tetap makan secukupnya saja. Terutama untuk penderita penyakit jantung. Soalnya udang mengandung kolesterol tinggi.